Selamat siang, perkenalkan nama saya Hendrianus Saleh. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi Undana Kupang semester 7 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan kesejahteraan sosial yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama, kebijakan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai yang mendasari. Apakah kesejahteraan sosial? Dalam istilah kesejahteraan sosial, sosial bicara tentang sifat kolektif masyarakat Amerika Serikat. Warga negara adalah bagian dari banyak sistem, dan sistem bergabung menjadi sistem yang lebih besar, yaitu masyarakat. Misalnya, seseorang adalah bagian dari keluarga, lingkungan, sekolah, atau tempat kerja, dan kelas sosial. Setiap orang juga ditentukan oleh identitas yang berbeda, seperti etnis, ras, jenis kelamin, agama, kemampuan fisik dan mental, dan usia. Kebijakan kesejahteraan sosial adalah tanggapan kolektif terhadap masalah sosial. Kebijakan menyiratkan mengambil posisi, tetapi posisi itu tidak selalu membutuhkan tindakan. Ini bisa menjadi upaya habis-habisan untuk memberantas masalah sosial atau pilihan untuk mengabaikan masalah sosial. Misalnya dari tahun 1983 hingga 1990, pemerintah federal tidak punya kebijakan publik terkait AIDS. Karena menjadi perhatian nasional sejak tahun 1983, tidak ada undang-undang federal yang berlakukan hingga 1990. Di bagian kelembagaan ini, wakil keputusan federal membiarkan komunitas lokal dan sosial lembaga layanan mengenai AIDS. Ini juga mencerminkan keputusan untuk tidak memperlakukan AIDS sebagai perhatian nasional. Pilihan untuk tidak melakukan intervensi di tingkat federal juga mewakili kebijakan. Dengan demikian, kebijakan kesejahteraan sosial adalah suatu posisi untuk bertindak atau tidak bertindak atas suatu masalah sosial atau masalah atas nama masyarakat. Dan upaya ini atau kurangnya upaya bisa jadi ditemukan oleh badan pemerintah federal, negara bagian. Program kesejahteraan sosial adalah produk dari kebijakan kesejahteraan sosial seperti yang disebutkan sebelumnya. Contoh program kesejahteraan sosial. Program ini dimulai sebagai respon terhadap kondisi ekonomi dan sosial dari depresi besar. Sesuatu harus dilakukan untuk mengoreksi ketidakseimbangan dalam perekonomian dan memberikan dukungan ekonomi pada tingkat tertentu untuk orang-orang. Solusinya adalah penegakan Undang-Undang Jaminan Sosial tahun 1935. Seperti yang sering terjadi, masalah ini sudah diketahui publik jauh sebelum adanya kebijakan dan program mengatasinya. Puluhan tahun berlalu, sebelum asuransi sosial didirikan pada tahun 1935, kekuatan undang-undang pemerintah menciptakan keamanan sosial ekonomi yang bersih. Hasilnya adalah fondasi hari ini bantuan publik program itu. Meskipun contoh itu disederhanakan, ini menunjukkan proses oleh masalah sosial yang namanya mengarah program kesejahteraan sosial. Mengapa kita memiliki sistem kesejahteraan sosial? Amerika Serikat dianggap sebagai contoh kerja utama kapitalis dan ekonomi pasar. Perekonomian beroperasi melalui pertukaran barang dan jasa untuk pekerjaan sehari-hari. Seorang menerima gaji yang pada gilirannya memungkinkan seorang untuk membeli apa yang dibutuhkan atau diinginkan. Namun, sistem ini tidak selalu mencakup semua anggota masyarakat. Bagi mereka yang tidak dianggap pekerja karena keterbatasan kesehatan atau fisik, untuk mereka yang tidak bisa mendapat pekerjaan atau mereka dikucilkan karena ras mereka, jenis kelamin, usia, kemampuan fisik, atau orientasi seksual, tidak dipertukar gaji di pasar. Akibat sistem pasar tidak menyediakan sumber daya yang cukup bagi sebagian orang untuk menyediakan bagian mereka yang berada di luar sistem pasar dan menjaga agar sistem pasar terkendali. Pemerintah Amerika Serikat memainkan peran penting dalam menjaga kesejahteraan sosial masyarakat negaranya. Misalnya, pemerintah federal menyiapkan layanan untuk membantu orang menemukan
bekerja melalui program seperti pelatih kerja. Pemerintah juga menyiapkan pekerja untuk dapat bekerja karena cacat fisik melalui program-program diatur di bawah Undang-Undang Jaminan Sosial. Ini adalah contoh intervensi pemerintah federal dalam ekonomi pasar. Pemerintah negara bagian dan lokal beroperasi di banyak cara dan sama. Misalnya, sekolah dijalankan oleh masyarakat lokal dipilih untuk mengabdi di sekolah papan atas. Keputusan itu mereka mengarahkan dan mengontrol pendidikan publik yang diterima setiap anak. Padahal prinsip yang mendasari sistem kesejahteraan sosial adalah pemerintah keterlibatan dan tidak semua menunjukkan posisi ini. Sejak sejarah paling awal bangsa ini, orang-orang telah membedakan dan menentang keterlibatan pemerintah dalam arena sosial. Argumen tersebut dan jenis peran pemerintah dan pengembangan sistem sejarah bangsa ini tercermin dari nilai-nilai kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, untuk memahami sepenuhnya kebijakan dan program kesejahteraan sosial di negeri ini, sangatlah penting menganalisis nilai-nilai sosial yang mendasari dan keyakinan yang telah membimbing pengembangan sistem kesejahteraan sosial. Nilai dan keyakinan sebagai kesejahteraan sosial di Amerika. Upaya kesejahteraan sosial sepanjang sejarah di Amerika telah mencerminkan yang dominan nilai-nilai dan kepercayaan di masyarakat. Ingat, nilai adalah nilai keinginan atau kegunaan dianggap berasal dari suatu yang keyakinan adalah nilai-nilai yang bergeser sebagai konsekuensi kebijakan publik yang berubah. Misalnya, sekaligus waktu di negara ini, keinginan perbudakan ditegakkan sebagai kebijakan publik yang sah, hanya untuk kemudian menjadi masalah yang begitu memecah belah hingga bangsa menghadapi perang saudara. Satu dari hasil dari perang saudara adalah perbudakan dihapuskan dan menjadi ilegal. Pergeseran nilai publik menciptakan pergeseran kebijakan publik, memahami mendasari nilai-nilai keyakinan membentuk kesadaran sosial di Amerika, membantu kita memahami bagaimana sistem kesejahteraan sosial saat ini yang terbentuk. Dua arus mendasari nilai kesadaran telah membentuk kebijakan kesejahteraan sosial, keyakinan agama, keyakinan sosial, evolusi penemuan nilai, keyakinan yang tidak mulus, dan kebijakan saat mencerminkan banyak hal nilai yang keyakinan bertentangan. Konflik ini membuat perbuatan dan implementasi kebijakan dan program kesejahteraan sosial sulit di Amerika Serikat. Mengapa kita memiliki sistem kesejahteraan sosial? Amerika sering dianggap sebagai contoh kerja yang kapitalis dan landasan sejarah kesejahteraan sosial di Amerika. Kebijakan kesejahteraan sosial saat ini telah dibentuk oleh peristiwa sejarah dan dibentuk oleh keyakinan sosial. Menjelajahi sejarah kebijakan kesejahteraan sosial di Amerika Serikat dapat membantu kita memahami sistem kesejahteraan sosial saat ini. Sistem politik pemerintah yang demokratis bertumpu pada prinsip itu. Biasanya mayoritas memutuskan hasil pemilu dan membuat keputusan. Di Amerika Serikat, seperti di banyak negara lain, yang mayoritas mencerminkan mereka mengontrol sumber daya paling banyak memiliki pengaruh paling besar. Kebijakan kesejahteraan sosial berkembang dengan cara mencerminkan budaya mayoritas dan nilai-nilainya. Mayoritas itu biasanya menjadi perhatian mempertahankan pada mempertaruhkan pengelolaan sosial. Landasan konseptual kebijakan kesejahteraan sosial. Kebijakan kesejahteraan sosial biasanya merupakan puncak dari banyak sosial, politik, dan peristiwa ekonomi. Sebuah kebijakan dibentuk oleh nilai dan kepercayaan. Pendukungnya dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi. Waktu pembuatan kebijakan atau kombinasi dari faktor itu, banyak teori mencoba menjelaskan alasan kebijakan berkembangnya seperti itu. Apa itu analisis kebijakan?
Secara umum, analisis kebijakan kesejahteraan sosial adalah investigasi penyelidikan terhadap sebab akibat kebijakan publik. Kebijakan publik adalah umum istilah untuk keputusan hukum dan peraturan yang diajukan oleh badan pengatur. Analisis kebijakan kesejahteraan sosial dilakukan untuk memberi arahan dan arahan membuat kebijakan dan menyediakan solusi untuk masalah sosial. Informasi yang diperoleh melalui analisis kebijakan publik dapat digunakan untuk mengembang alternatif kebijakan untuk masa depan, keadilan sosial, dan hak-hak sipil. Hingga tahun 1960, keterlibatan federal sangat minim dalam mengamankan hak-hak yang berbeda kelompok populasi. Kontrol negara dan lokal mendominasi politik, sosial, dan hukum arena. Hambatan lokal seperti pajak, pemungutan suara, dan presentasi saya. Sekian dan terima kasih.